Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembuktian identitas trigonometri. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu tentang identitas trigonometri dasar. Di identitas trigonometri dasar ini ada 3 hal yang penting kalian ketahui. Yang pertama adalah identitas kebalikan. Yang kedua, identitas perbandingan. Dan yang ketiga adalah identitas Pitagoras. Nah, untuk identitas kebalikan di sini, jadi untuk fungsi trigonometri kosekan theta itu kebalikannya adalah sinus theta. Jadi ketika dikalikan sin theta dengan kosekan theta itu hasilnya adalah 1. Untuk sekan theta kebalikannya adalah kosekan theta, sehingga ketika dikalikan cos theta dan sekan theta itu hasilnya adalah 1. Begitupun untuk tangen theta dengan kotangen theta itu adalah kebalikannya, sehingga ketika dikalikan juga hasilnya adalah 1. Yang kedua adalah identitas perbandingan. Jadi untuk tangen theta itu adalah sin theta per cos theta. Karena tangen theta kebalikannya adalah kotangen theta, maka untuk identitas perbandingannya juga akan berbalik seperti ini. Jadi dari sin theta per cos theta, untuk kotangen theta itu cos theta per sin theta. Selanjutnya yang ketiga adalah identitas Pitagoras. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama saja dengan 1. 1 ditambah tangen kuadrat theta itu sama saja dengan sekan kuadrat theta. Kemudian 1 ditambah kotangen kuadrat theta itu sama saja dengan kosekan kuadrat theta. Oke, nah di sini untuk sudutnya bisa saja diganti dengan sudut apapun. Bisa alfa, beta, bisa sudut A, sudut B, dan sebagainya. Nah, tetapi rumus ini tetap berlaku, cuma sudutnya saja yang diganti. Beberapa tips untuk membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, kalian harus memilih ruas yang rumit. Kemudian yang kedua adalah gunakan identitas trigonometri dasar. Yang dimaksud di sini adalah ini ya, identitas trigonometri dasar yang 3 ini. Kemudian yang ketiga, gunakan operasi aljabar. Yang mana itu operasi aljabar ya, seperti perkalian, pemfaktoran, kombinasi pecahan maupun pemisahan pecahan. Dan yang terakhir, jika langkah-langkahnya gagal, jika langkah pertama, kedua, dan ketiga ini gagal, maka nyatakan fungsi ke sinus atau kosinus. Jadi misalkan fungsinya itu adalah sekan alfa, maka kita nyatakan ke kosinus, yaitu seper kosinus alfa. Nah, itu untuk beberapa tipsnya supaya kalian lebih memahami tentang pembuktian identitas trigonometri. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini sudah ada soal tentang kita diminta untuk membuktikan identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta itu sama saja dengan 1 ditambah sin theta. Ini mau dibuktikan. Nah, ketika kita ingin membuktikannya, tadi sudah diberikan beberapa tips, ada 4 tips. Jadi yang pertama adalah kalian pilih dulu ruas yang rumit. Jadi maksudnya ruas di sini adalah kita pilih apakah yang di ruas kiri atau yang di ruas kanan yang rumit. Nah, di sini ruas yang rumit itu adalah ruas yang kiri. Oleh karena itu yang dipilih adalah ruas kiri. Nah, ketika kita ingin membuktikan kita sudah memilih ruas kiri, maka yang dijalankan atau yang dikerjakan adalah ruas yang kiri. Sehingga dituliskan cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta sama dengan. Nah, ketika kita menuliskan sama dengan di sini, bukan lagi 1 ditambah sin theta yang dituliskan, tapi kita uraikan cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta dengan menggunakan tips yang tadi. Nah, kita sudah memilih ruas yang rumit. Selanjutnya kita gunakan identitas trigonometri dasar. Nah, kita lihat kembali identitas trigonometri dasar yang sudah kalian catat. Gunakan identitas trigonometri dasar. Kita lihat di sini cos kuadrat theta. Nah, untuk cos kuadrat theta kira-kira di identitas mana yang akan cocok atau yang sesuai. Jadi di sini yang ada cos kuadrat theta-nya itu di identitas Pitagoras. Nah, untuk cos kuadrat theta dari sini kita bisa tuliskan bahwa dengan menggunakan sifat persamaan, maka cos kuadrat theta bisa
tuliskan seperti ini. Cos kuadrat theta itu sama saja dengan 1, yang sin kuadrat tetanya pindah ke ruas kanan, jadinya kurang sin kuadrat theta. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini 1 dikurang sin kuadrat theta per 1 dikurang sin theta. Oke, karena di sini kita sudah menggunakan identitas trigonometri dasar, selanjutnya kita bisa menggunakan operasi aljabar. Nah, operasi aljabar yang bisa kita gunakan adalah pemfaktoran. Jadi di sini 1 kurang sin kuadrat theta kita faktorkan. Nah, ingat kembali tentang bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama saja kalau kita tulis A dikurang B dikali A tambah B. Nah, bentuk ini bisa kita gunakan untuk memfaktorkan 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, satunya sebagai A, kemudian sin tetanya itu sebagai B, sehingga bisa dituliskan 1 dikurang sin theta dikali 1 ditambah sin theta. Selanjutnya kita bisa tuliskan di sini 1 dikurang sin theta dikali 1 ditambah sin theta per 1 dikurang sin theta. Nah, di sini untuk pembilangnya itu ada operasi perkalian. Nah, karena untuk operasi perkalian ada yang sama, maka bisa dicoret. Sini kan sisanya 1, di sini juga 1, sehingga bisa dituliskan di sini 1 ditambah sin alfa. Nah, kita lihat kembali yang ingin dibuktikan. Jadi di sini yang ingin dibuktikan itu adalah apakah sama yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Nah, ternyata sama. Berarti untuk contoh yang pertama itu terbukti. Nah, jadi gunakan tips pembuktian yang 4 tadi itu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini sudah ada tan X ditambah tan 90 derajat dikurang X. Mau dibuktikan apakah sama dengan sekan X dikali sekan 90 derajat dikurang X. Nah, kita gunakan lagi tips yang tadi, tips pembuktian. Jadi kita pilih dulu ruas yang rumit atau ruas yang kompleks. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata sama-sama kompleks, tapi kita pilih yang penjumlahannya supaya kita bisa mengubah ke operasi perkalian. Jadi kita pilih lagi ruas kiri, tapi tidak selamanya ruas kiri ya, tergantung dari ruas yang rumit. Jadi tangan X ditambah tangan 90 derajat dikurang X. Nah, untuk tangan X kita bisa mengubahnya menjadi sin X per cos X dengan menggunakan identitas perbandingan. Ditambah tan 90 derajat dikurang X itu sama saja dengan kotangen X. Nah, dari mana kotangen X? Nah, lihat kembali rumus relasi di berbagai kuadran untuk di kuadran pertama. Jadi tan 90 derajat dikurang X itu sama saja dengan kotangen X. Kemudian dituliskan kembali sin X per cos X. Nah, kotangan X ini bisa kita ubah dengan menggunakan identitas perbandingan. Kotangan X itu sama saja dengan cos X per sin X. Nah, di sini operasinya adalah penjumlahan. Nah, ketika operasinya penjumlahan dan penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa kali seperti ini, sin X dikali sin X hasilnya sin kuadrat X. Cos X dikali cos X hasilnya cos kuadrat X per cos X dikali sin X hasilnya cos X kali sin X. Nah, untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, di sini kita bisa menggunakan identitas Pythagoras. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama saja dengan 1. Jadi ingat di sini untuk sudutnya bisa saja diubah, tidak selamanya theta.
Sehingga bisa dituliskan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama saja dengan 1 per cos X dikali sin X. Nah, untuk 1 per cos X dikali sin X, kita bisa menggunakan operasi aljabar, yaitu pemisahan pecahan. Jadi ini dipisah 1 per cos X, sini kali 1 per sin X. 1 per cos X itu tidak lain adalah secant X. Nah, dari mana secant X? Dari identitas kebalikan. Jadi kebalikannya dari cos X itu adalah secant X. Kemudian 1 per sin X kebalikannya adalah cosecant X. Nah, selanjutnya secant X kita tidak usah ubah lagi. Kenapa? Karena yang mau dibuktikan adalah ke secant X. Nah, kemudian di sini yang diubah adalah cosecant X. Nah, cosecant X itu ternyata sama saja dengan secant 90 derajat dikurang X. Nah, dari mana secant 90 derajat dikurang X? Nah, dari relasi kuadran di kuadran pertama. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk tangan X ditambah tan 90 derajat dikurang X itu sama saja dengan secant X dikali secant 90 derajat dikurang X. Jadi terbukti. Nah, jadi untuk pembuktian seperti ini kalian harus pintar-pintar untuk mencari jalan dengan menggunakan identitas trigonometri dasar, menggunakan operasi aljabar, dan menyatakannya dalam fungsi sinus atau kosinus.